Rins mengungkapkan permasalahan krusial yang dialaminya dan Fabio Quartararo di Yamaha, di mana motor M1 terasa terlalu berat untuk dikendarai dan membuat mereka terasa lambat. Hasil MotoGP Spanyol 2024 semakin meyakinkan Rins tentang satu kendala yang dialami motor YZR M1 Yamaha sepanjang musim ini. Bobot motor pabrikan Iwata tersebut dirasa-rasa terlalu berat untuk dikendarai Rins. Bahkan penilaian ini tak cuma dirasakan Rins seorang, tetapi rekan timnya yang telah lebih dulu berpengalaman menunggangi M1 Yamaha, Fabio Quartararo juga merasa demikian. Masalah M1 yang meruak ke permukaan belakang adalah karakteristik motor mereka yang justru mengalami kemunduran. Jika dulu Yamaha dikenal andal di tikungan dan lemah di trek lurus, kini motor pabrikan berlogo garpu Tala itu malah lemah di kedua aspek tersebut. Menikung bukan lagi jadi keunggulan Yamaha dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, karena beban yang berat membuat Rins maupun Quartararo sama-sama harus menghabiskan banyak tenaga di lintasan saat rival lain fokus mengejar kecepatan atau waktu lap. Saat ini Alex Rins dan Quartararo masih jauh dari 10 besar klasemen MotoGP 2024. Rins baru mengumpulkan 6 poin dan berada di peringkat ke-19. Sedangkan Quartararo ada di urutan ke-12 dengan 25 poin. Poin terbanyak juara dunia itu didapat dari hasil podium sprint MotoGP Spanyol 2024 saat terjadi banyak kecelakaan. Namun podium 3 itu pun dibatalkan setelah adanya penalti 8 detik akibat pelanggaran tekanan ban. MotoGP mengumpulkan perubahan regulasi teknis utama mulai musim 2027 yang ditandai dengan peralihan ke mesin 850cc. Komisi Grand Prix MotoGP telah mengonfirmasi pada Senin 6 Mei 2024 mengenai kerangka peraturan 2027 yang lengkap. Seperti yang pertama kali diketahui, langkah untuk merampingkan mesin 1000cc 4 tak MotoGP saat ini menjadi 850cc telah menjadi pilar utama dari peraturan 2027 yang sedang dirancang oleh penyelenggara bersama dengan para pabrikan. Usulan untuk menurunkan ukuran mesin untuk pertama kalinya sejak 2007 didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi kecepatan motor demi meningkatkan keselamatan di banyak trek yang saat ini digunakan oleh seri MotoGP era modern. MotoGP telah menggunakan mesin 1000cc sejak 2012 setelah beralih ke peraturan 800cc yang banyak dikritik pada 2007. Sebelum itu, antara awal era MotoGP 4 tak pada 2002 dan 2006, kapasitas mesin berada di 990cc yang mengambil alih dari masa-masa 500cc 2 tak di balap Grand Prix. Perubahan penting lainnya pada peraturan 2027 adalah pengurangan aerodinamika. Pengembangan aerodinamika telah menjadi medan pertempuran utama di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dorongan ini secara umum berdampak negatif pada tontonan balap. Semua perangkat berkendara termasuk perangkat whole shot device untuk produk Star akan dilarang. Hal ini menyusul larangan perangkat ketinggian motor depan yang mulai berlaku pada 2024. Perubahan kecil lainnya pada peraturan ini termasuk pengurangan nomor mesin untuk kalender 20 balapan dari 7 menjadi 6 atau dari 9 menjadi 7 untuk jadwal 21 atau 22 putaran. Berat minimum motor akan dikurangi dari 157 kg menjadi 153 kg. Sementara kapasitas tangki bahan bakar untuk Grand Prix dan Sprint akan dikurangi dari 22 liter menjadi 20 liter dan dari 12 liter menjadi 11 liter. Sistem konsensi yang diperkenalkan kembali untuk 2024 akan tetap berlaku pada 2027 dan semua pabrikan yang membalap pada tahun 2026 akan memulai siklus regulasi baru sebagai tim ranking B. Marc Marquez mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pabrikan MotoGP untuk 2025. Ia punya lebih dari satu opsi untuk kembali ke tim pabrikan tahun depan. Juara dunia 8 kali itu kehilangan tahun terakhir dari kontrak HRC yang bernilai besar pada 2024 untuk bergabung dengan skuad Gresini Ducati dengan Desmosedici spesifikasi 2023 karena Honda terbukti tidak kompetitif. 2 kali finish podium pada sprint race di 3 putaran pertama 2024, Marquez lolos kualifikasi akhir pekan lalu di MotoGP Spanyol dan finish di urutan kedua pada balapan utama setelah bertarung dengan bintang pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia untuk meraih kemenangan.
Marquez saat ini hanya memiliki kontrak 1 tahun dengan Gresini Racing dan menjadi salah satu nama yang diperhitungkan untuk mendapatkan kursi di tim pabrikan Ducati pada 2025 bersama Jorge Martin dan Enea Bastianini. Dengan Ducati yang akan mengumumkan susunan tim pabrikannya sebelum GP Italia, Marquez mengatakan bahwa Ducati bukanlah satu-satunya pilihan untuk membalap pada 2025. Ketika ditanya apakah kursi di tim pabrikan Ducati tergantung padanya, ia menjawab, "Ya, itu tergantung pada segala hal secara umum. Tetapi yang penting adalah saya sudah jelas dan saya tidak hanya memiliki satu pilihan." Ducati kembali mengontrak juara dunia 2 kali, Bagnaia dengan kontrak baru berdurasi 2 tahun hingga akhir 2026 sebelum dimulainya musim 2024. Ducati juga telah menandatangani kontrak 2 tahun untuk membawa bintang Moto2 Fermin Aldeguer naik ke MotoGP tahun depan. Meskipun belum diketahui di mana pembalap Spanyol itu akan membalap saat ini. KTM telah mengontrak Brad Binder dengan perpanjangan kontrak hingga akhir 2026. Francesco Bagnaia yakin Marc Marquez akan beradaptasi dengan baik dengan tim pabrikan MotoGP Ducati jika ia dipromosikan setelah tahun ini. Akhir pekan lalu, Pecco menghasilkan salah satu kemenangan terbaiknya di MotoGP saat menahan Marquez di akhir-akhir balapan dalam pertarungan spektakuler untuk meraih kemenangan di GP Spanyol. Saat Bagnaia mengincar gelar juara dunia MotoGP secara beruntun pada 2022 dan 2023, setelah naik ke tim pabrikan Ducati pada 2021, Marquez malah menghadapi serangkaian cedera yang mengancam karirnya. Menurunnya daya saing Honda dan harus pindah ke tim satelit Gresini Ducati pada 2024. Namun, setelah berhasil naik podium pada 3 putaran awal dan berjuang untuk meraih kemenangan pada seri keempat di Jerez, Marquez merasa adaptasinya dengan Desmosedici telah selesai. Dia sudah masuk dalam pertimbangan untuk promosi ke tim pabrikan Ducati pada 2025. Berbicara pada tes pasca GP Spanyol di Jerez 1 minggu lalu tentang kemungkinan menjadikan Marquez sebagai rekan timnya di masa depan, Marquez mengatakan pada awal pekan ini bahwa membalap bersama tim pabrikan Ducati bukanlah satu-satunya pilihan untuk 2025. Dia mengungkapkan bahwa pabrikan lain telah memulai pembicaraan dengannya. Menjelang musim 2024, Bagnaia menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun di Ducati, yang membuatnya tetap berada di tim pabrikan hingga setidaknya akhir musim 2026. Sementara kontrak rekan timnya Enea Bastianini akan habis pada akhir musim ini. Pemimpin kejuaraan dunia MotoGP saat ini, Jorge Martin yang mengendarai motor Ducati GP24 dengan spesifikasi pabrik, juga bersaing untuk mendapatkan slot di tim pabrikan Ducati bersama Marquez dan Bastianini. Ketiga pembalap tersebut akan habis masa kontraknya di tim masing-masing pada akhir musim ini. Fabio Quartararo merasakan perubahan besar setelah Yamaha mengubah YZR M1 dan menunjukkannya di depan publik untuk pertama kalinya pada tes MotoGP di Jerez. Dalam upayanya untuk menahan penurunan performa yang stabil selama beberapa tahun terakhir, Yamaha bekerja di belakang layar untuk mengembangkan M1 versi baru, yang akhirnya siap untuk menjalani tes pertama setelah Grand Prix Spanyol hari Minggu. Baik Quartararo dan rekrutan baru Alex Rins harus menguji coba M1 baru di tes Jerez. Masing-masing finish di urutan ke-18 dan ke-14 setelah menyelesaikan 157 lap. Meskipun juara MotoGP 2021 itu menahan diri untuk tidak berkomentar lebih jauh hingga Yamaha memiliki kesempatan untuk menganalisis data dengan baik, ia mengakui bahwa perubahan yang dilakukan pabrikan Jepang itu memiliki dampak besar pada performa M1 di lintasan. Yamaha telah merombak total M1 setelah berhasil membujuk Quartararo untuk menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan perubahan pada motor yang mencakup berbagai bidang termasuk sasis, aerodinamika, dan elektronik. Hanya mesin yang belum diubah sejauh ini dengan Yamaha memilih untuk melanjutkan unit uji coba yang dibuat dengan spesifikasi yang sama dengan motor balap. Quartararo berharap Yamaha akan menggunakan beberapa komponen baru di Grand Prix Prancis di Le Mans bulan depan sambil terus mengevaluasi paket yang diuji coba di Jerez. Kami akan menggunakan beberapa item yang kami uji hari ini karena selalu lebih baik untuk menguji di track yang berbeda. Dan untuk Le Mans, kami akan menggunakan beberapa hal yang tidak buruk. Akan menarik untuk melihat di 3 track yang berbeda apa yang saya rasakan, terutama karena Le Mans dan Mugello sangat berbeda dengan di sini.